Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema undangan pesta perjamuan kawin kudus anak domba Allah. Dalam kitab Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai 10 dikatakan bahwa lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan deru guruh yang hebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba Allah telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba Allah. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saya jelaskan, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema undangan pesta perjamuan kawin kudus anak domba Allah. Nah, nanti waktu era akhir zaman itu sudah usai, akan terjadi satu ledakan di mana nanti akan terjadi air bah, dan orang-orang kudus yang sudah dipercayai oleh Tuhan untuk hidup berjuang sesuai dengan standar yang Tuhan izinkan dalam setiap aspek kehidupan kita ini akan langsung dijemput sama Tuhan, memasuki satu momen, yaitu diundang sama Tuhan untuk memasuki satu perjamuan kawin anak domba Allah. Lah, ini yang kita nantikan selama ini. Sebagai umat percaya, kita ingin bahwa apa? Kita mau diproses sama Tuhan. Ya. Proses yang singkat ini 70 sampai 80 tahun itu untuk mengerjakan kemuliaan Tuhan. Gitu loh. Supaya nanti kita jangan mempunyai pikiran dunia, supaya nanti kita tidak boleh mempunyai pikiran dunia, tetapi memiliki karakter Kristus di dalamnya. Dan karena hari perkawinan anak domba Allah telah tiba dan pengantinnya itu sudah siap, jadi kita sebagai manusia, gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, itu kita dipersiapkan untuk menjadi pengantin wanita yang siap untuk dijemput oleh mempelai pria untuk menyongsong dalam satu perkawinan kudus anak domba Allah, yaitu Yesus Sang Raja menjemput umatnya untuk tinggal dalam kerajaan surga dan menghadiri sebuah pesta perjamuan kawin kudus anak domba Allah. Nah, makanya dari sinilah kita sebagai manusia diajar oleh Alkitab, berjalanlah seturut dengan kebenaran firman Tuhan, karena Dia mengatakan bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan,
keselamatan. Dia yang membantu kita menuju rumah Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada." Yesus adalah satu-satunya Sang Mesias itu yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah kehidupan kekal dan memasuki satu perjamuan kawin kudus anak domba Allah. Karena ini waktunya sangat singkat, 70 sampai 80 tahun, itu mengerjakan satu kemuliaan kekal. Kalau Yesus datang ke dunia, rela mati demi penebusan dosa manusia, dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita, itu kita punya satu kepastian bahwa kita akan dijemput oleh Tuhan di satu momen. Kita akan nanti dikumpulkan di satu tempat, dihakimi, dan endingnya akan dijemput. Orang-orang saleh akan dijemput oleh Tuhan langsung. Makanya dalam kehidupan kita harus mau berjaga-jaga, waspada menjelang hari-hari Tuhan yang terakhir. Jadi kita harus siap sedia dalam menyongsong mempelai pria. Karena kita ingin, yang kita damba-dambakan hanya Yesus Kristus. Makanya kita harus mempunyai satu kepastian hidup. Supaya apa? Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh kebenaran firman Tuhan yang salah. Kita harus mau mengajarkan kepada jemaat Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan yang murni, bukan yang abal-abal, tetapi yang murni, yang sesuai dengan isi hati Tuhan, perasaan Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan Kristus, dan memancarkan kehidupan dan karakter Kristus yang ada. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu serupa oleh dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna." Karena Tuhan itu ingin bahwa umat kesayangannya itu ingin, karena Tuhan itu ingin bahwa umat kesayangannya itu berhasil sampai kekekalan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16-17 dikatakan bahwa, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tidak memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia." Kita harus mempunyai rasa ketakutan dalam menjalani setiap proses yang ada dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, supaya nanti batin kita manusia ini diberi tubuh kemuliaan, langsung masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai, memerintah bersama Yesus dan menghadiri satu perjamuan kawin kudus anak domba Allah. Dan karena inilah harinya,
perjamuan kawin kudus itu telah tiba. Marilah kita bersorak-sorai menyambut dia, mempelai pria. Orang-orang yang menantikan kehadiran Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki satu spirit, memiliki satu kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan selalu memiliki hidup yang bersuka cita. Karena nanti ya kita akan tiba pada satu hari, yaitu perkawinan anak domba Allah, dan pengantin mempelai pria itu sudah siap. Yesus akan datang kembali ke dalam dunia, menjemput orang-orang saleh langsung masuk ke dalam Firdaus. Dan orang-orang yang fasik akan ditinggal sama Tuhan, dan tenggelam dalam lautan api yang disebut dengan Hades, lautan api. Makanya kita sebagai manusia dalam menyongsong hari-hari terakhir, kita diingatkan sama Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, supaya kelak kemudian hari ketika Tuhan sudah siap menjemput kita, kita didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.